Pada episode pertama, saya telah membahas dua penyebab utama daripada perceraian, yaitu nomor 9 dan nomor 10, kecanduan dan perbedaan harapan dan kenyataan. Dan kalian bisa menonton video tersebut dengan cara klik link video di atas ini, atau cari mengenai lebih baik saya bercerai part yang pertama. Dan episode kali ini saya akan membahas nomor 7 dan nomor 8, sebelum akhirnya nanti kita membahas di nomor 2 dan 1 yang utama penyebab perceraian. Pada dasarnya tidak ada orang yang berharap untuk bercerai. Hampir semua orang yang memulai pernikahan pasti berharap pernikahan mereka sampai tua dan sampai maut yang memisahkan mereka berdua. Halo semua, saya Bena Samuel. Selamat datang di channel YouTube saya ini. Dan episode kali ini membahas isu yang begitu penting dalam kehidupan manusia, apalagi kalau bukan pernikahan. Terutama kita membahas perceraian. Jadi ada 10 penyebab utama perceraian sebagai berikut. Dan dalam episode lebih baik saya bercerai, kita membahas satu persatu mengenai 10 penyebab ini. Tujuannya bukan kita excuse atau dapat izin, tetapi justru kita menghargai, kita menjaga pernikahan kita dengan bijaksana. Mari kita lihat yang ketujuh, yaitu religious and cultural strains, atau tekanan akibat perbedaan agama dan budaya. Pernikahan pada dasarnya atau fondasi penting berbicara mengenai kesepadanan. Sepadan di dalam semua hal. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, kitab awal-awal di mana manusia diciptakan Tuhan, yang pernikahan juga dibuat, dikatakan demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan kata sepadan. Lalu dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga mengutip kata-kata sepadan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, tetapi di dalam hal yang berbeda atau berkebalikan. Kalau tidak sepadan bagaimana? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Perhatikan kata-kata pasangan yang tidak seimbang. Jadi Paulus pun membahas mengenai kesepadanan, keseimbangan. Pasangan yang tidak seimbang menggunakan kata di dalam bahasa Yunani adalah heterosugeo. Artinya adalah to come under an equal or different yoke, atau to be unequally yoked, atau di dalam satu kuk yang sama. Bagaimana gambarannya sih kalau kita menggunakan gambaran di dalam bidang pertanian, di dalam mengolah tanah, petani akan memakai hewan yang sama, misalnya kerbau dengan kerbau dipasangkan dengan kuk untuk membajak ladang tersebut. Menjadi tidak seimbang kalau kerbau dipasangkan dengan kuda, kecepatan kekuatannya berbeda. Dan akhirnya justru antara kuda dan kerbau itu akan saling mengganggu satu dengan yang lain, tidak bisa membajak, malah merusak lahan tersebut. Demikian juga kalau perkawinan pernikahan kita tidak sepadan. Tidak sepadan di dalam apa? Dalam semua hal. Bagaimana kalau kita tidak sepadan secara fisik misalkan? Fisik bisa dijembatani. Yang concern kesehatan, pasangannya juga harus belajar concern kesehatan, perhatikan kesehatan fisik, karena fisik juga penting. Secara psikis, pasangannya suka belajar, punya wawasan luas, maka kita sebagai pasangannya pun juga harus belajar upgrade diri. Bisa dijembatani. Secara kalau nggak seimbang, nggak sepadan, secara apa? Secara pengetahuan juga bisa dijembatani. Lalu kalau kita berkata sudah terlanjur kita menikah dengan orang yang tidak seimbang, apakah kita ceraikan? Ya jangan. Justru doakan pasangan kita yang tidak seimbang
Karena Rasul Paulus pun mencatat dalam kitab Korintus, doakan pasangan kita. Karena bisa jadi lewat kita, pasangan kita yang kita sudah terlanjur menikah itu bisa bertobat atau kenal Tuhan Yesus. Tapi kalau bagi teman-teman yang belum menikah, tentu saja ambil keputusan untuk komitmen menikahi dengan orang yang seiman, percaya Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus. Jadi perhatikan, kesepadanan menjadi fondasi penting di dalam pernikahan ketika Anda membangun pernikahan yang bahagia. Karena ternyata hal yang ketujuh, pernikahan tidak bahagia karena tidak sepadan. Yang kedelapan, penyebab perceraian adalah ketika adanya masalah tekanan akibat pengasuhan anak saat ini. Ada dua respon pasangan mengenai anak. Ada yang bahagia dapat anak karena memang sudah nunggu nantikan anak, apalagi sudah belasan tahun, puluhan tahun akhirnya dapat anak. Yang kedua adalah merasa berat hati punya anak karena tidak bebas. Dulu kemana-mana berdua dengan pasangan, nonton, makan, aktivitas. Sekarang punya anak repot. Ada yang bahagia, ada yang merasa beban. Tapi tahukah teman-teman bahwa menjadi orang tua adalah panggilan Tuhan. Dan itu adalah keistimewaan. Kita dipilih menjadi wakil Tuhan. Karena pada akhirnya setiap manusia pada akhirnya akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Anak kita pun suatu saat harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi kita nggak selamanya kok. Karena ada masanya di mana anak-anak itu sudah besar, dewasa, mereka akan meninggalkan rumah, akan menikah. Dan meskipun mereka menikah, tanggung jawab itu juga belum selesai. Kita bisa masih minta mereka dinasihati, dituntut oleh kita. Kita pun harus berfungsi begitu. Tapi merupakan sebuah kehormatan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang tua. Jadi memang diplanningkan kapan punya anak, berapa anak yang kita inginkan ada di keluarga kita, sambil kita doakan jarak usia antar anak, pendidikan mereka bagaimana, talenta mereka, jadi perlu didiskusikan. Tapi saya meyakini Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa berfungsi dengan maksimal, sehingga anak jangan jadikan beban, tapi jadikan sukacita untuk kita melayani mereka. Saya akan tutup episode kali ini dengan Amsal 2 ayat 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalannya. Didik mereka, ajari mereka nilai prinsip kebenaran, prinsip kehidupan, jadi teladan hidup, supaya dengan harapan satu ketika mereka bisa mengambil jalannya sendiri, mereka juga mengambil jalan yang sama, prinsip yang sama seperti yang kita hidup. Izinkan saya berdoa bagi kalian. Tuhan berdoa bagi setiap kami, jadikan kami orang tua yang bertanggung jawab, penuh hikmat, jadi pasangan yang sepadan, supaya kami bisa mewariskan pernikahan yang bahagia. Dan itu akan menjadi warisan yang terbaik bagi anak-anak kami. Berkati generasi di bawah kami, anak cucu kami sampai generasi berikutnya. Tuhan pakai mereka sama seperti Tuhan pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kalian diberkati dengan video ini, sebarkan, bagikan kepada teman-teman kalian, karena saya meyakini mereka juga akan diberkati, dan mungkin itu jawaban bagi mereka untuk mereka mengalami pernikahan yang bahagia, yang diberkati dan disertai Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you.